ketika usaha itu banyak untungnya atau banyak ruginya? Banyak untungnya. Paham itu ya? Sebetulnya usaha itu banyak untungnya. Cuma ya, ketika kita mengalami kerugian itu dianalisis oleh kita, apa yang menyebabkan rugi. Tahu ya? Apa yang menyebabkan rugi? Apa yang menyebabkan kita untung? Satu ya, pertanyaan lagi. Ada enggak yang ketika berusaha, berbisnis yang ditipu orang? Acungkan tangan. Bu, saya ngambil dulu ya 20, besok bayar gitu. Ada. Terus kalau udah begitu gimana? Kan nggak bayar nih. Terus kitanya jadi jualan lagi, bangkrut. Jadi kita kan pasti mengalami ditipu orang tuh. Nah, ketika ditipu orang, apakah kita langsung tutup usaha kita? Enggak kan? Tetap jalan kan? Nah, akhirnya ketika ibu ditipu orang, dibohongi orang, apa yang dilakukan ibu? Nah, satu, paham ya? Hati-hati kan? Wah, tuh. Nah, terus kita berusaha nih, pernah nggak ketika kita berusaha, berdagang, berbisnis, dibantu orang? Pernah kan? Sering. Butuh modal, saya bantu dulu deh. Ada yang begitu? Nah, poin penting juga tuh. Jadi satu, ketika kita dibohongi orang, ditipu orang, gak apa-apa. Cuman kita belajar berhati. Apa kehati-hatiannya? Jangan mudah percaya kepada orang lain. Bukan berarti pelit. Beda ya. Berhati. Misalkan Bu Mimin ya dia. Bu Mimin, saya order dulu ya. Roti bakarnya berapa? 100 pak. Tapi punya pengalaman orang ini pernah dikasih kan gitu ditolak. Tapi ada orang ini, Bu, saya pesan dulu ya, kasih DP dulu. Ibunya tuh punya feeling, dikasih deh, kan gitu ya. Nah, tanya dulu Bu buat apa, kapan, itu penting ya, itu penting. Ya, pasti makanya tadi Bu, memulai usaha itu jangan nanti udah tua, mumpung masih muda nih. Karena apa? Pasti mengalami situasi apa? Dibohongi orang, dibantu orang, dan seterusnya. Nah, ketika kita dibohongi orang, ditipu orang, maka tetap kita harus hati-hati. Ketika kita sudah harus hati-hati, tetaplah simpan kepercayaan kepada orang lain. Kenapa? Orang lain juga itu membantu kita. Paham ya? Nah, yang keempat, ini masalah value nih, masalah value. Kenapa produk kita laku dan orang mulai senang terhadap produk kita? Nah, Bu, ada enggak kalau kita berjualan memberikan tambahan produk kita? Nah, buy one, get one. Misalkan Bu Susan beli produknya, produk apa? Roti, tambahin satu buat yang di rumah. Beli jeruk, ditambahin ini. Pernah nggak begitu? Pernah? Jarang atau tidak pernah? Coba. Pernah? Ada yang sering nggak? Sering. Oke, ini ilmu lagi Bu, ilmu lagi. Kenapa? Saya banyak beberapa pengusaha yang sukses. Saya amati orang yang sukses dalam bisnisnya. Biasanya yang saya amati selama saya bergaul itu orangnya soleh. Paham ya? Saya banyak bergaul dengan orang-orang pebisnis, itu orangnya soleh dan dermawan. Kenapa demikian? Ini kasus. Saya sering tanya. Ada? Saya punya teman, sebutnya saya suka nyebutnya Pak Haji aja. Dia punya usaha bagus, sering bagus di toko segala macam. Yang sering dia tungguin sama istri dia sering jualan di sini tuh. Saya banyak. Apa yang dia sering lakukan? Jualan buah-buahan dan segala macamnya dia jualan kue. Singkat cerita, anaknya itu nggak lulus kuliahnya di Fakultas Ekonomi di Jakarta, perguruan tinggi favorit, jurusan manajemen. Begitu udah dia selesai nih, anaknya lulus kan? Nah, diserahin nih sama ibu bapaknya. Nih, kamu
bangkrut ya usahanya, ya Pak. Apa yang terjadi? Dalam 3 bulan labanya turun. Bapaknya kan bilang lagi, kamu tuh gimana sih kok jualan kok jadi turun begini? Nah, terus apa yang kamu lakukan? Strategi bisnis yang di waktu kuliah, promosi, segala macam, udah semua tamat, tetap turun usahanya. Singkat cerita dianalisis oleh orang tuanya tuh, apa masalahnya? Masalahnya adalah anaknya ada yang meninggalkan kebiasaan orang tuanya. Apa orang tuanya? Orang tuanya itu kalau jualan nih, Pak Edi, ini misalkan bawa ini berapa? Beli 10 ya, tambahin tambah 1 buat yang di rumah. Ada yang beli buah, tambahin buat anak. Beli kue, tambahin. Itu karena anaknya itu tidak efisien, pemborosan, ya. Akhirnya Bapak tidak efisien buktinya usaha diserahin kamu malah turun labanya. Jadi apa? Bahwa ketika kita berjualan, berbisnis, jangan pelit. Paham ya? Jangan pelit. Harus tadi ternyata usahanya tambah maju. Usahanya tambah maju. Itu contoh, ya. Itu contoh aja. Ya, nah saya amati itu. Saya punya teman yang pengusaha. Sekarang itu usahanya di Kuningan. Salah satu pengusaha terkaya kedua di Kuningan. Masya Allah. Kalau saya sebutkan mereka usahanya Abu Nikah. Kan ya? Pernah ke sana enggak? Nah, itu teman saya Pak. Dari mulai kontrak ruko dan terus sekarang udah miliar dan bahkan triliun. Karyawannya ada 10.000. Masya Allah. Karyawannya ada 10.000. Harunika. Hobinya apa? Hobinya ngasih. Hobinya ngasih. Kalau ngasih nih misalkan ada musola dibangun, berapa biaya musolanya 200 juta. Kasihnya itu kata tanggung 100 juta. Ya, nggak pernah tanggung. Berapa? Katanya, Haji, kok gitu amat? Kan udah jelas dalam ajaran Islam 70 kali lipat, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu nih kalau ingin omsetnya naik, gampang hitungnya. Rumusnya itu Bu. Ibu butuh nih kebutuhan anak juga berapa biaya SPP-nya? 10 juta. Sedekahnya jangan 1.000. Paham ya? Kira-kira berapa? Butuh uang 10 juta buat SPP. Sedekahnya berapa kira-kira? Supaya nyampe 10 juta. Ya minimal 500.000 gitu ya. Itu caranya gimana dalam jualan kita? Ada Jumat berkah. Paham ya? Berdagangnya sama Allah aja deh, urusan begini Pak. Paham ya? Nah, ini mungkin aneh nih. Rugi enggak? Kenapa? Ini kalau kalau di bangku kuliah seriusnya nih, kalau di bangku kuliah seriusnya. Bu, siapa namanya? Jualan apa? Ayam. Kan kalau jualan ayam itu misalkan beli ayam sekilo 30.000 ya. Misalkan dipotong nih jadi 12 nih. Dijual, taruhlah jualan 10.000 gitu ya. Rata-rata misalkan dipotong itu 12. Modalnya 30.000. Berarti berapa tuh? 120.000 kan? 120.000 kan? Berarti jatuhnya. Pertanyaannya, Bu ini ngambil margin keuntungan berapa? Yang menentukan dari 120.000 tuh. Kalau dijual 12 potong berapa? Seberapa potong tadi? 12. Berarti kan harga minimumnya berapa? 10.000 kan? Betul nggak? 10.000. Nah, kita menentukan harga produk itu, yang menentukan siapa? Kita berapa persen? Iya kan? 50% udah untung kan? Iya. Kalau ada yang nawar 9.000 dikasih nggak? 8.000? Kasih. Gini maksudnya gini. Ini cara berdagang bukan itu saya ya. Cara berdagang begini. Ibu modalnya misalkan modal 100.000, dapat roti 10. Paham ya? Berarti harga roti 10. Itu belum untung belum rugi tuh. Paham ya? Pas tuh. Sekarang pertanyaan saya,
Itu kan harga dasar produksinya dia 10.000 tuh. Pertanyaan saya, ibu mau menjual pada angka berapa melepasnya? Yang menentukan jadi 12.000, jadi 15.000, dari 20.000 siapa? Kita kan. Misalkan ibu melepas pada harga 15.000, paham ya? Ada yang nawar 14.500 dikasih enggak? Nawar 13.000 dikasih enggak? Ada yang nawar 11.000 dikasih enggak? Ya dikasih. Cuma kan ibu pura-pura. Bu, berapa harga 15.000? 11.000 ya. Pacar kayak ini, kan begitu. Paham ya? Tapi kan ibu nanya lagi, belinya berapa banyak? Saya beli 200 biji bu. Kasih kan? Iya bu. Jadi kalau ibu nih ada orang beli nih, beli 10 bu, ya kan? Berarti kalau 10 berapa? 100.000 kan? Ibu kasih diskon 5.000, masih untung nggak? Masih, jangan beli tamat jualan itu. Paham ya? Senang nggak konsumennya? Senang. Misalkan yang belinya bu siapa? Siapa namanya? Istiqomah. Beli ibu, itu langsung. Kalau beli roti, ibu minum. Paham ya? Murah, baik. Dapat diskon. Ibu bayar nggak sama dia biaya promosi? Paham ya? Itu yang menjualkan produk laku tuh. Ya, apalagi dia udah sering belanja, gitu kan? Kelas berapa kuliahnya? Waktu rumah ya barangkali 10 roti sekali-kali masih begitu, walaupun setahun sekali. Tapi kan nempel di kepalanya, ya Allah baik amat tuh, mudah-mudahan usahanya lancar tuh gara-gara roti. Gak ya? Ini usaha tuh. Paham ya? Dapat doa, usaha laku, jadi promosi. Bahkan kalau dia rutin jadi pelanggan nih, dia akan menjadi tenaga marketing yang sifatnya provokatif marketing. Ya, provokatif marketing itu begini. Kalau ada yang menjelek-jelekan Bu Mimin, Bu Mimin nggak laku, nggak enak. Kata dia, siapa bilang saya udah 10 tahun? Kata dia provokatif, gak datang depan. Enak gak kalau udah punya konsumen begitu? Enak. Kalau ya, ini usaha tuh pelit aman. Kerupuknya tambah 1.000 kerupuk, tambah. Bu, kerupuknya gimana? Nggak apa-apa, gratis. Kadang-kadang begitu tuh, yang kayaknya begitu tuh. Sederhana, tapi itu mengingat. Kebayang ya, kenapa demikian? Ini udah dicontohkan oleh baginda Rasul. Ya, baginda Rasul itu ketika pindah ke Madinah, ini ada banyak ustaz-ustaz. Apa yang dia lakukan ke Madinah? Kan hanya 2, izinkan mendirikan masjid, ya kan? Yang kedua apa? Tunjukkan pasar. Kan ya? Tunjukkan pasar. Dagang. Nah, ketika dagang, pasar udah dikuasai oleh orang Yahudi. Pasar, masa oleh Yahudi dijual? Dikuasai oleh orang Yahudi. Ya. Jadi udah dikuasai oleh orang Yahudi. Sahabat pada datang. Ya Rasulullah, itu orang Yahudi jualannya kulit. Tahu kulit nggak? Tahu nggak? Curang. Kenapa curangnya? Ini kalau dia kasih timbangan nih, sekilo mestinya 10 on ya. Ini hanya 9 on. Mengurangi timbangan. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah apa yang harus kami lakukan? Jawab Rasulullah apa? Tambahi timbangan. Salam Rasulullah apa ya? Tambahi timbanganmu. Kalau orang Yahudi mengurangi timbangan, kalau Rasulullah tambahi timbangan. Nih 10 tambahin bonus. Kira-kira apa reaksi konsumen di pasar? Seneng nggak? Seneng. Apalagi ibu-ibu kan, selisih 100 aja dikejar. Betul nggak Pak? Kan begitu. Yesus mengajarkannya begitu. Apa yang terjadi dalam 10 tahun Madinah dikuasai? Cara dagang beliau begitu. Dia nggak curang. Tambahin. Itu ya. Terus ini cerita lagi. Bagaimana baginda Rasulullah kalau sebenarnya? Kalau Rasulullah itu ngajarin ekonomi nggak sih? Yang ngajarin. Kan baginda Rasul itu kan pengusaha tuh. Usia 13 tahun beliau tuh udah ikut pamannya Abu Thalib jualan. Dampingi lah, pengawal dampingi. Ya, usia 17 udah dilepas oleh pamannya. Udah jualan sendiri deh. Udah jalan kan? Yang tadi saya bilang perlu namanya
itu sudah melakukan perdagangan ekspor impor ke luar negeri. Hampir 15 negara ekspor impor. Pertanyaannya, ketika perjalanan sama ekspor impor kan pakai unta itu, nggak kayak di kita kan? Pakai unta, bawa barangnya, bawa uangnya. Kan kalau di kita mah transfer aja, transfer. Pakai dana, kris kan gitu ya. Kan zaman dulu, zaman Rasulullah pakai nggak ada. Berarti kalau transaksi duitnya dibawa nggak? Dibawa, barangnya dibawa. Itu dalam sejarah baginda Rasul tidak pernah baginda mengalami yang namanya dirampok. Nggak pernah dagang itu dirampok dalam bagian nggak. Artinya baginda Rasul itu satu pedagang yang tangguh, sistem keamanannya bagus, sistem distribusinya bagus, belajar jadi manajemen operasionalnya bagus, distribusi barangnya bagus, keamanan produknya bagus. Ya. Pada usia 25 tahun, baginda Rasulullah ngapain? Ya, melamar siapa? Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah itu siapa? Pengusaha kaya. Paham ya? Ini ada yang ketik yang suka menghinakan baginda, pengangguran ini kayak jangan kaya cantik lagi. Mungkin nggak sih? Ya, bisa. Mungkin nggak? Pengusaha kaya cantik menikahi pengangguran? Mungkin nggak? Udah jelek lagi. Kan nggak mau. Menikahi konglomerat cantik kaya raya, ada orang pengangguran? Nggak mungkin. Kenapa? Pada saat nikah mas kawinnya, nanti Ustaz Kohar yang cari mas kawinnya itu beberapa kita bukan, tapi yang paling kecil berapa? 60 unta. 60 unta terbaik. 60 unta terbaik. Saya tanya ke teman saya kerja di Arab udah lama, dia kerjanya sebagai perawat bidan di dalam kerajaan. Saya tanya, ada nggak unta di dalam? Ada banyak. Untanya di mana? Tinggi Pak. Tinggi 2 meteran tingginya. Unta terbaik. Jadi kalau perang itu untanya yang terbaik memang, kencang larinya, tinggi gitu. Itu di Arab ada. Saya tanya harganya berapa satunya? Ya kurang lebih 1 Alphard, 1 Fortuner 500 juta. Bayangkan mas kawinnya 60 unta, 60 kali 500 juta berapa? Itu berapa? 30 miliar. Coba Pak, kalau bukan orang kaya mungkin nggak? Nggak mungkin. Orang kaya. Tahu ya? Orang kaya itu harus ajarin bisnis. Makanya Bani Rasul itu menguasai Arab, berdakwah efektifnya hanya berapa? 23 tahun, 20 dunia. Kalau nggak punya logistik nggak mungkin. Sekarang aja jadi bupati Cirebon habis bayar berapa miliar ya? Coba ya, benar nggak? Mau jadi bupati Cirebon berapa miliar? Kan kemarin minim 30 miliar. Wali kota berapa? 20 Pak. Ya kan? Berapa? Kabupaten Kuningan sama Pak. Mahal. Ini bagi Rasul dakwah. Kalau nggak punya logistik mungkin nggak? Nggak mungkin. Punya dia logistik. Dakwah. Ya. Jadi tadi dalam berbisnis itu jangan pelit. Yang kedua apa supaya konsumen senang sama kita tuh? Amanah. Ya, amanah. Kenapa Siti Khadijah suka ke baginda Rasulullah tuh Pak? Itu ada ceritanya Pak. Jadi, Rasulullah itu jualan, waktu masih muda jualan. Belum punya barang. Jadi kalau ada yang bilang, Pak kalau usaha butuh modal, iya butuh modal, tapi bisa kerjasama. Jadi baginda Rasul itu berjualan, menjual produk-produk punya Siti. Jualannya di negeri Sam, jualan. Karena baginda Rasul kan orangnya pintar, cerdas, amanah kan gitu ya. Begitu jualan, tertarik karena jualannya jelas. Pak ini produknya, kualitasnya begini, speknya begini, ceritakan. Yang tadi kata Bapak Ibu, kualitas barang harus bagus, ya kan? Layanan harus itu banyak tuh, ceritanya begitu, menjelaskan semua produknya. Senang tuh, konsumen itu senang. Singkat cerita, laku produknya. Lagi-lagi negara negeri Islam itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, nggak suka. Ini merebut lagi siapa sih? Ini dikerjain. Ini cerita pasar nih ceritanya. Kan pasar itu ada harga keseimbangan. Bapak kalau beli beras di pasar itu udah jelas harganya. Berapa harganya sekilo 10.000, yang lain 10.000 sama. Karena itu disebut dengan keseimbangan Pak pasar. Kan gitu. Jadi ini yang saya ceritakan, value itu penting ya. Bagi Rasul mengajarkan value.
Bahwa kita jualan itu tidak hanya sebatas ngambil untung, tapi memberi manfaat, tidak amanah. Nah, Rasul mengatakan laku produknya. Begitu laku produknya laku, orang Yahudi berkolaborasi, kolaborasi jahat. Apa yang dia lakukan? Sesama Yahudi bilang, kita kerjain dulu Muhammad. Kenapa? Jualannya orang udah menguasai pasar, pada sendirian. Apa yang dilakukan? Kerjasama. Caranya gimana? Orang Yahudi turunkan harga. Ya kan? Sekarang Bapak jualan ini tempe gitu di pasaran harga 10.000. Udah jelas 10.000 itu harga keseimbangan pasar gitu ya. Orang Yahudi berkolaborasi, turunkan harga jadi berapa? 7.000. Kan rugi. Bismillah, Muhammad bangkrut. Kan gitu ya? Singkat cerita begitu. Nabi Muhammad diajak, Muhammad sini. Kenapa? Kami udah sepakat. Harga mau diturunkan jadi berapa? 7.000. Kata Nabi Muhammad, enggak. Saya titipannya harus dijual 10.000. Maksudnya ya, dirayu terus itu supaya turun. Padahal itu polisi jahat supaya harganya turun, produknya laku, rugi. Paham ya? Rugi, supaya nggak laku lagi, nggak jualan lagi, dibangkrutkan. Tapi Nabi Muhammad udah pakonah pintar. Enggak, ini mah titipan dari Siti Khadijah harus dijualnya 10.000. Singkat cerita, tidak mau. Besoknya jualan, benar orang Yahudi jualan, begitu jualan harga diturunkan. Harga diturunkan, kira-kira yang laku produk mana? Yahudi. Jualan baru digelar jam 7, jam 9 udah habis. Udah pada ngopi, kalau didramatisir gitu. Nabi Muhammad belum laku produknya. Kata orang Yahudi, tuh, Mama turun nih, enggak, tetap sesuai amanah, itu aja. Bener, kamu udah habis, ya deh. Ternyata apa? Tadi Nabi Muhammad udah pintar, cerdas tuh. Kenapa? Beliau tahu pelanggannya, tahu ya? Ada pelanggannya. Begitu kata pelanggannya, Muhammad, masih ada produk? Ada, banyak nih stok. Udah habis, ya. Harga berapa? Sama dengan kemarin. Beli dengan harga 10.000 tetap. Datang lagi, harga tetap. Lama-lama habis kan? Akhirnya pulang ke pedagang kesana semua. Pulang semua pedagang Yahudi rugi semua. Hanya satu yang untung. Baginda Rasulullah SAW. Apa maksudnya ya? Itu pentingnya menjaga amanah, pintar dalam jualan, tapi jangan beli. Nah itu value ya, value yang dicapainya. Nah untuk menciptakan value itu macam-macam kalau dalam ilmu manajemen marketing. Salah satunya yang digambarkan Pak Kohar di sini. Apa saja? Bungkusnya, kalau jualan makanan jangan asal-asalan. Tidak harus mewah, yang penting apa Bu? Bersih, rapi. Jangan dikira kalau jualan harus dibungkus rapi. Ya kalau dibungkus rapi segala macam mahal ya jangan. Yang penting produknya terbungkus rapi, higienis. Ya kan begitu Pak. Itu nggak baik. Jadi jualan apa nih? Tempe, bersih, rapi. Kan begitu jualan. Terus apa lagi Bu kalau jualan? Packagingnya bagus, kemasannya bagus. Saran saya Bapak Ibu, kalau jualan, Bapak ada yang masih kurang ini tuh Pak, kasih kartu nama di depan, stempel aja. Ya, kasih nomor HP. Karena gitu lebih susah. Gitu. Jadi kalau ditanya, ini produk punya siapa? Peserta pelatihan, siapa namanya? Siapa ya? Ya udah. Ya, kasih Pak, stempel Pak. Kasih nama. Teman-teman nih saya jualan tempe. Insya Allah ada yang nyangkut Pak. Gitu ya. Jadi poin pentingnya apa itu ya? Produk packaging tidak harus mewah, ya. Bersih, rapi. Gitu ya. Contohnya gini apa ini? Memang kalau teori-teori manajemen mencoba gambar masuk Tuhan. Nih. Ini saya sebentar dulu. Nah ini sekarang itu sedang ada tren Pak. Kan ada yang suka beli kopi di kafe. Ya, kalau di kafe-kafe kopi harga kopi berapa? 20, 30 kan? Barang kan 50.000. Mahal nggak Bapak Ibu? Kopi kok mahal sekali? Saya aja yang penggemar kopi. Ini kalau kopi yang Bapak Ibu nih, ini kopi asli nih dari Lombok. Asli, tanpa gula. Kan 5.000.
orang ini Pak memanfaatkan peluang. Kan ya, memanfaatkan apa? Peluang. Kafe-kafe kopi itu dia tarik jualannya, harga di pedagang kaki lima, muter dia pakai motor. Kan ya? Starbucks belum berani itu. Besok mungkin buka pakai motor begini, keliling depan kampus Starbucks. Harga mahasiswa berani nggak? Berani. Harus berani. Kita harus begitu. Ambil. Kan tidak perlu mewah-mewah kan? Yang menjadi kita ngopi mahal apa Pak? Nah, kan itu pokoknya. Coba ke Gerage, saya sekali ngopi nih. Saya dulu pernah punya masalah tuh dengan kopi Starbucks. Saya sebut merek aja bersada itu ya. Tahun 2006. Pas saya masih kuliah di Bandung 2006, teman-teman ngajak main Jakarta yuk Jakarta. Berenang. Tapi saya udah kuliah, saya udah kerja. Begitu di mana di rest area ngopi itu ceritanya. Begitu ngopi berenang. Ya, yang namanya teman saya mau bayarin. Udah nggak usah bayar Dius. Gua aja deh. Begitu dia udah bayar dari kasir keluar, pucat wajahnya. Nanya, lu pada makan apa sih? Enggak kan cuma ngopi doang. Emang kenapa? Berenang zaman 2006 bayar di kasirnya berapa? 300.000. Jadi satu gelas berapa? 50.000 zaman dulu loh 2006. Dia pucat, dia bilang ini yang salah gaji 2 tuh harganya ya. Mahal. Nah sekarang nih kita juga pengen kan ngopi enak kan? Ngopi enak, pakai motor, pakai gerobak. Sekarang udah harganya 8 ribuan. 8 ribuan. Kopi bermerek itu ada. Itu peluang nggak Bu? Peluang. Ambil alih lah yang kayak gitu tuh. Ya. Jangan dikuasai terus bukan pemilik modal. Ya. Nah, lanjutkan. 15 menit lagi. Nah, lanjutkan. Lanjut. Nah, dan seterusnya lah ya. Ini Ibu pertanyaan saya. Ibu tahu nggak? Pernah mendengar nggak peyem kuningan? Pakai apa? Ciri khas peyem dari kuningan Ciberem apa? Ember warna apa? Hitam kan? Nah, itu disurvei Pak. Survei ya sekarang orang kampus Pak. Survei. Ahli-ahli survei. Peyem kuningan itu kemasannya kurang bagus. Gitu Pak. Packagingnya nggak menarik. Ember hitam Pak, ember nggak menarik, packaging kurang bagus. Terus katanya kalau dibawa nggak eye catching, itu eye catching. Orang itu kalau mau bawa barang itu tuh kayak khususan dari Singapura nggak bawa merek apa udah ya, padahal cuma kapalnya doang. Ya, nah itu dari hasil riset itu gitu. Sudah tidak menarik, pokoknya jelek-jelek semua aja dari ahli manajemen, ahli riset. Apa yang terjadi? Dia nawarin bikin pakai apa tuh? Plastik mika yang kotak tuh. Terus itu kasih merek. Dan singkat cerita itu sekian bulan kemudian ditempel ke hasil riset HP yang pakai plastik mika itu yang bagus dengan yang ember. Pertanyaan saya yang laku yang mana? Ember. Kayak kenapa? Yang laku yang ember Pak. Ya, nah begitu ditanya, singkat cerita, saya bawa oleh-oleh yang pakai nikah itu, hasil survei katanya masukan dari periset gitu, kampus, tanya, pusat oleh-oleh kan ada ibu dia, ada ibu sepuh, ada, kan itu ya, dia kan banyak tuh, jualan, yang aku yang mana yang enggak, saya tanya ke beberapa yang, ayo saya minta oleh-oleh yang beliau, kan udah bawa kemarin, bukan yang itu, yang di ember. Coba, narasumber nih kalau tahu aja ini, yang bos kan saya rumah di daerah dunia. Minta oleh apa? Beliau yang mana? Yang di ember, bukan yang ini, bukan. Buat apa embernya? Buat cuci mobil Pak. Ternyata ada manfaat ya embernya. Jadi masalah packaging itu jangan berarti bahwa di kepala kita harus mewah bagus. Itu peyem Ciberem Kuningan itu meruntuhkan teori itu, paham ya? Ternyata ketika ditanya di ember itu rasanya lebih enak karena matang di situ, paham ya? Karena matang di situ masuk mentah, terus ember tetap 3 hari matang, emang
beda. Satu itu, kedua manfaat, embernya, harga juga relatif murah, 85.000 itu isinya tuh 80 atau berapa tuh lupa saya. Jadi masalah packaging itu jangan dikira bahwa harus mewah mahal, enggak. Nah ini contoh, ini model-model. Kenapa sekarang ketika kita ngopi beli es seperti begini rata-rata? Ini mahasiswa mana kuliah neng ini supaya apa? Satu keren ya, keren kata Mas Tuhan mau keren. Kalau kita yang lebih simpel nih Bu, untuk apa? Mudah dibawa, paham ya? Mudah dibawa, tidak lupa. Gitu kan Pak? Gitu Pak. Jadi tidak harus macam-macam. Ya. Terus simpel aja sih, kayak gitu tuh simpel. Paksanya siapa? Itu masih berapa menit lagi? 5 menit. Saya ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada kulkas yang satu pintu. Kulkas satu pintu. Pertanyaannya, di luar ada gajah. Bagaimana caranya supaya gajah bisa masuk kulkas? Buka dulu pintunya dibuka dulu. Di kulkas pintunya dibuka, terus gajah masukin. Sudah. Gak usah komplain ya. Kenapa Bapak Ibu? Ibu berpikirnya ruwet. Paham ya? Karena berpikir kalau pengusaha berpikirnya Simpel. gak usah mikir loh Bu. Kan gede gajahnya. Kan saya mah nanya gajahnya gede. Perintahnya suruh ngapain? Masukin gajah ke dalam. Nah, selesai. Nah, jadi pengusaha itu gak usah ruwet-ruwet. Hari ini mau datang, gak usah mikir lagi, gak usah, eksekusi. Ya lah ya. Nah, satu lagi pertanyaannya. Ini mobil nih. Foto. Di depannya ada rumput, ya. Supaya mobil bisa jalan, caranya gimana? Oh, Pak, diambil dulu